Dan kita juga sering mendengar, melihat, menyaksikan bangun tidur ke kamar mandi diviralkan, kerja dapat rezeki banyak diviralkan di media massa, tidak dapat rezeki diviralkan di media massa, makan dengan makanan yang enak diviralkan di media massa, makan dengan makanan yang tidak enak diviralkan di media massa, disingkirkan oleh saudaranya diviralkan di media massa, bertemu saudaranya diviralkan di media massa. Semua apa saja perbuatan, nongkrong di wedangan, nongkrong di jalan, semuanya diviralkan di media massa. Apa saja diviralkan. Maka para jamaah, pada saat ini kami juga belajar untuk memviralkan amalan kerja dakwah, bahwasanya kerja dakwah ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan oleh driver Gojek atau Grab atau Shopee, bisa dilakukan oleh tukang batu, tukang bangunan, tukang ukir, tukang kayu dan seterusnya, bisa dilakukan oleh pengangguran, bisa dilakukan oleh orang yang sibuk dalam pekerjaan, bisa dilakukan oleh siapa saja, pejabat bisa, rakyat bisa, kaya bisa, miskin bisa, untuk kerja yaitu mendakwahkan agama. Dan kata-kata dalam mendakwahkan agama ini tidak sia-sia, akan ada nilainya nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu pernah baginda Rasulullah SAW menerima satu ayat dari Allah, yang mana ayat tersebut menyatakan, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Yang maksudnya berselimut di sini, ada yang menafsirkan bahwa pada saat itu setiap Nabi tidur, beliau baginda Rasulullah SAW ini suka memakai selimut. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud ya ayyuhal mudaththir ini, Nabi tertidur, tidak mau bangun, tidak mau gerak. Hai orang yang berselimut. Selimut ini menunjukkan bahwa beliau ini tidur, tidak berjuang. Maka ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, kum, bangunlah, jangan tidur saja, kum, bangunlah, jangan hanya diam saja, kum, bangunlah, bergeraklah, berjuanglah, kum, bangunlah. Farabbaka fakabbir, kum fa'andir, kum, bangunlah, fa'andir, berikanlah peringatan. Bagaimana cara memberi peringatan kepada umat manusia? Farabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhan, agungkanlah Rabbmu. Jadi cara mendakwahkan agama adalah mengagungkan Allah SWT. Ketika kebesaran Allah masuk ke dalam hati, maka ini akan menjadi penyelamat kita semua. Sebab nanti ketika kita mati, ketika kita meninggal dunia, maka yang terucap ini apa yang ada dalam hati. Jika hati kita mikirnya uang, rumah, kontrakan, bagaimana bayarnya, terus apa saja selain Allah, itu benar-benar masuk dalam hati, maka nanti ketika sakaratul maut, apa yang ada dalam hati ini akan kita keluarkan. Bagaimana rumahku, sakaratul maut, mikirnya rumah, bagaimana rumahku, bagaimana anakku, bagaimana istriku. Kita mengucapkan bagaimana pekerjaanku, atau kita tidak mengucapkan. Kalau sudah saatnya ajal, kita tetap saja akan mati. Anak tetap kita tinggal, istri tetap kita tinggal, pekerjaan tetap akan kita tinggalkan, harta kekayaan tetap akan kita tinggalkan.
Tetapi ketika kebesaran Allah masuk ke dalam hati, maka apa yang ada dalam hati ini yang sempat akan kita keluarkan. Di akhir hayat kita akan mampu mengucapkan La ilaha illallah. Mengucapkan La ilaha illallah ini tidak semudah seperti menghafal. Setelah itu ketika mati kita langsung mengucap La ilaha illallah, tidak bisa. Ucapan La ilaha illallah ini akan terucap apabila Allah ini ada dalam hati kita, baru kita akan mampu mengucapkan. Barang siapa bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semudah setiap orang bisa mengucapkan. Kalau hatinya penuh dengan kebesaran makhluk, mustahil dia bisa mengucapkan La ilaha illallah. Tetapi kalau dalam hati penuh kebesaran Allah, maka kita akan mampu mengucapkannya. Maka para jamaah dimuliakan Allah, untuk memasukkan kebesaran Allah ini, untuk mendakwahkan agama ini, menggiring manusia agar mau kembali kepada Allah, ini pekerjaan yang mudah sekali, tidak sulit, siapapun bisa melakukan. Saya mengajak teman saya wedangan, rekoso ngajak konco wedangan, harus punya modal. Modalnya apa? Kita harus punya uang di kantong untuk mentraktir. Kita mengajak orang main sepak bola itu sulit, Mas ya. Kita masih perlu lari ke sana kemari ngejar bola, ngajari bagaimana teman saya supaya ahli dalam bermain sepak bola. Tetapi kalau kita mengajak manusia kembali kepada Allah, kita tinggal duduk, siapa yang ada di sebelah kita ceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.